Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pupu Marpua dari Fakultas Ekonomi semester 7 pagi. Kali ini saya akan mempresentasikan beberapa bab. Yang pertama, saya akan membahas tentang perencanaan strategi. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari perencanaan strategi. Rencana strategi adalah pernyataan rencana spesifik mengenai bagaimana untuk mencapai ke arah masa depan yang akan diambil oleh entitas. Lalu proses memutuskan program-program yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan perkiraan jumlah sumber daya yang akan dialokasikan ke setiap program jangka panjang selama beberapa tahun ke depan. Hasil dari proses perencanaan strategi berupa dokumen yang dinamakan strategi plan yang berisi informasi tentang program-program beberapa tahun yang akan datang. Lalu ada tugas manajemen strategi, yaitu yang pertama mengembangkan visi dan misi strategi, yang kedua merangkai atau menyusun tujuan-tujuan, yang ketiga membangun suatu strategi untuk mencapai tujuan-tujuan, yang keempat melaksanakan dan mengeksekusi strategi, dan yang terakhir mengevaluasi dan mengambil inisiatif untuk membuat koreksi penyesuaian jika diperlukan. Hubungan perencanaan strategi dengan perencanaan lainnya. Perbedaan antara formulasi strategi dengan perencanaan strategi sebagai berikut. Di formulasi strategi yang pertama, proses memutuskan strategi baru, sedangkan di perencanaan strateginya, proses untuk memutuskan penerapan strategi tersebut. Yang kedua, di formulasi strategi, manajemen menentukan cita-cita organisasi dan menciptakan strategi-strategi utama untuk mencapai strategi tersebut. Sedangkan di perencanaan strategi, mengambil cita-cita dan strategi yang telah ditentukan dan mengembangkan program-program yang akan melaksanakan strategi dan mencapai cita-cita tersebut. Di formulasi strategi yang ketiga, kegiatan yang tidak sistematis karena strategi diperiksa kembali sebagai respon terhadap kesempatan atau ancaman yang dirasakan. Sedangkan di perencanaan strategi, kegiatan yang sistematis karena prosedur dan jadwal yang sudah ditentukan. Lalu ada perbedaan antara penyusunan anggaran dengan perencanaan strategi, yaitu di penyusunan anggaran dititik beratkan pada jangka waktu 1 tahun, sedangkan di perencanaan strategi dipusatkan pada jangka waktu beberapa tahun. Lalu di penyusunan anggaran mendasarkan pada program yang telah disahkan terlebih dahulu, sedangkan di perencanaan strategi mendahului penyusunan anggaran. Keuntungan perencanaan strategi yang pertama, memberikan pedoman yang konsisten bagi kegiatan-kegiatan perusahaan. Lalu yang kedua, membantu manajer mengantisipasi masalah-masalah sebelum timbul menjadi lebih berat dan bagaimana menanganinya. Dan yang ketiga, membantu para manajer dalam pembuatan keputusannya. Dan yang terakhir, meminimalkan kemungkinan kesalahan karena tujuan atau sasaran dan strategi dirumuskan dengan sangat cermat. Lalu selanjutnya ada kelemahan perencanaan strategi. Yang pertama, memerlukan investasi terhadap waktu, uang, dan orang yang cukup besar. Yang kedua, penetapan dan pemeliharaan suatu perencanaan strategi melibatkan banyak biaya. Dan yang ketiga, perencanaan strategi kadang-kadang cenderung membatasi perencanaan hanya terhadap pilihan yang paling rasional dan bebas risiko. Lalu ada karakteristik rencana strategis formal. Adanya keyakinan dari manajemen puncak akan pentingnya perencanaan strategi. Lalu yang kedua, ada organisasi yang dijalankan bertaraf besar dan rumit, dan perlu diperhatikan masalah struktur dan isi program, hubungan organisasional, dan gaya manajemen puncak. Lalu ada prediksi ketidakpastian yang akan timbul di masa depan. Struktur dan isi program. Hampir di semua organisasi industrial, program adalah produk atau keluarga produk ditambah riset dan pengembangan, aktivitas-aktivitas umum dan administratif, akuisisi yang direncanakan, atau aktivitas-aktivitas penting lainnya yang tidak sesuai dengan lini produk yang ada saat ini. Dalam organisasi jasa, program cenderung berkaitan dengan jenis jasa yang diberikan oleh entitas tersebut. Kegiatan pokok perencanaan strategi. Yang pertama, menganalisis program-program baru yang diusulkan. Ide-ide program baru bisa berasal dari manapun. Lalu ada menganalisis program-program yang sedang berjalan. Proses perencanaan strategi ada 6. Yang pertama yaitu meninjau dan memperbarui rencana strategi dari tahun lalu. Yang kedua, memutuskan asumsi dan pedoman. Yang ketiga, iterasi pertama dari rencana strategi baru. Yang keempat, analisis. Yang kelima, iterasi kedua dari rencana strategi baru. Dan yang terakhir, meninjau dan menyetujui.
Lalu saya akan membahas bab selanjutnya, yaitu penyusunan anggaran. Di penyusunan anggaran ada hakikat anggaran. Anggaran merupakan alat penting untuk perencanaan dan pengendalian jangka pendek yang efektif dalam organisasi. Anggaran operasi meliputi waktu 1 tahun dan menyatakan pendapatan dan beban yang direncanakan untuk tahun anggaran tersebut. Lalu selanjutnya karakteristik anggaran. Ada beberapa karakteristik anggaran. Yang pertama, anggaran mengestimasikan potensi laba dari unit bisnis. Yang kedua, dinyatakan dalam unit moneter, walaupun jumlah moneter mungkin didukung dengan jumlah non-moneter. Lalu meliputi waktu selama 1 tahun. Yang keempat, komitmen manajemen. Manajer setuju untuk menerima tanggung jawab atas pencapaian tujuan-tujuan anggaran. Lalu usulan anggaran ditinjau dan disetujui oleh pejabat yang lebih tinggi wewenangnya dari pembuat anggaran. Dan yang terakhir, secara berkala kinerja, keuangan aktual dibandingkan dengan anggaran dan varian dianalisis serta dijelaskan. Lalu ada proses penyusunan anggaran. Hubungan dengan perencanaan strategi, yang pertama ada proses. Penyusunan anggaran fokus pada 1 tahun, sedangkan perencanaan strategi fokus pada aktivitas yang mencakup periode beberapa tahun. Yang kedua, perencanaan strategi mendahului perencanaan anggaran dan menyediakan kerangka kerja di mana anggaran tahunan dikembangkan. Dan yang ketiga, ada suatu anggaran merupakan potongan 1 tahun dari rencana strategi organisasi. Perbedaan dengan prediksi. Prediksi bisa dinyatakan atau tidak dinyatakan dalam istilah moneter, dapat untuk periode waktu kapanpun. Pembuat prediksi tidak menerima tanggung jawab untuk memenuhi hasil yang diprediksi. Prediksi biasanya tidak disetujui oleh wewenang yang lebih tinggi. Suatu prediksi diperbarui segera setelah informasi baru mengidentifikasi adanya suatu perubahan dalam kondisi. Varian dari prediksi tidak dianalisis secara formal maupun berkala. Kegunaan anggaran menyelaraskan dengan rencana strategi. Yang kedua, membantu mengoordinasikan aktivitas dari beberapa bagian organisasi. Yang ketiga, menugaskan tanggung jawab ke manajer untuk mengotorisasi jumlah dan wewenang untuk digunakan dan memberikan informasi mengenai kinerja yang diharapkan. Yang keempat, memperoleh komitmen yang merupakan dasar untuk mengevaluasi kinerja aktual manajer. Menyelaraskan dengan rencana strategi. Di sini, perencanaan strategi dibuat pada awal tahun, dikembangkan berdasarkan informasi yang tersedia pada waktu saat itu. Anggaran terselesaikan sebelum permulaan tahun anggaran dan memberikan peluang untuk menggunakan informasi terakhir yang tersedia dan didasarkan pada penilaian manajer di semua tingkatan dalam organisasi. Lalu ada penugasan tanggung jawab. Anggaran memberikan wewenang pada manajer pusat tanggung jawab guna membelanjakan sejumlah uang tertentu untuk tujuan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya, tanpa perlu persetujuan dari wewenang yang lebih tinggi. Dasar untuk evaluasi kerja. Yang pertama, anggaran menjadi tolak ukur terhadap kinerja aktual. Yang kedua, komitmen pembuat anggaran dan atasannya dapat berubah apabila asumsi-asumsi yang mendasarinya juga berubah. Yang ketiga, anggaran menugaskan tanggung jawab kepada setiap pusat tanggung jawab dalam organisasi. Lalu selanjutnya, anggaran operasi. Yang pertama, untuk organisasi secara keseluruhan dan unit bisnis. Yang kedua, diklasifikasikan berdasarkan pusat pertanggungjawaban. Yang ketiga, umumnya meliputi pendapatan, biaya produksi dan penjualan, umum dan administratif, serta penelitian dan pengembangan. Lalu, beban dapat bersifat fleksibel, diskresioner, komitmen. Dan yang terakhir, untuk waktu 1 tahun yang dibagi per bulan atau per kuartal. Revisi anggaran memungkinkan anggaran direvisi yang telah disetujui jika asumsi anggaran ternyata tidak menjadi realistis sehingga perbandingan angka aktual terhadap anggaran menjadi tidak berarti. Ada 2 jenis revisi anggaran. Yang pertama, prosedur yang memungkinkan permutakhiran anggaran secara sistematis atau kuartal, dan yang kedua, prosedur yang memungkinkan adanya revisi dalam keadaan tertentu. Teknik-teknik kuantitatif. Simulasi yaitu metode membangun model dari situasi real dan kemudian memanipulasi model sedemikian rupa untuk mengambil kesimpulan tentang situasi real. Contohnya dari simulasi ini ada simulasi software komputer. Lalu ada estimasi profitabilitas. Tiap angka dalam anggaran adalah estimasi titik, yaitu jumlah tunggal yang paling mungkin. Contohnya, estimasi penjualan dinyatakan dalam sejumlah unit tertentu dari setiap jenis produk yang akan dijual. Selanjutnya, saya akan membahas tentang analisa laporan kinerja keuangan.
Hampir semua perusahaan membuat analisa bulanan atas perbedaan antara aktual dan anggaran. Yang digunakan hanyalah jumlah atas varian-variannya saja. Di sini ada menghitung varian. Yang pertama ada perbandingan antara kinerja aktual dengan anggarannya. Lalu ada varian bersifat hierarkis. Yang ketiga varian dimulai dengan kinerja unit bisnis keseluruhan. Yang keempat, sistem yang efektif mengidentifikasi varian yang terjadi ke tingkat manajemen bawah. Lalu ada jenis varian. Ada dua varian, yaitu varian pendapatan dan varian beban. Varian pendapatan yang pertama ada varian harga, yang kedua ada varian volume, yang ketiga dibagi lebih lanjut berdasarkan area dan distrik penjualan, yang keempat untuk unit bisnis secara keseluruhan dan setiap pusat tanggung jawab pemasaran. Sedangkan di varian beban ada dua, yang pertama ada biaya tetap dan biaya variabel. Rangkuman varians. Ada beberapa cara dengan mana varian dapat dirangkum dalam suatu laporan bagi manajemen. Salah satu kemungkinan ditujukan dalam tampilan laporan ini, terutama digunakan karena jumlahnya dapat ditelusuri dengan mudah ke tampilan-tampilan sebelumnya. Bentuk lain penyajian untuk varian-varian tersebut adalah dengan menunjukkan jumlah aktual beserta dengan variannya. Hal ini memberikan indikasi mengenai relatif pentingnya setiap varian sebagai bagian dari total pos, pendapatan, atau beban yang terkait. Fokus pada margin kotor. Margin kotor adalah selisih antara harga jual aktual dengan biaya produksi standar. Biaya produksi standar saat ini harus mempertimbangkan perubahan dalam biaya produktif yang disebabkan oleh perubahan tarif dalam upah dan harga bahan baku. Biaya standar tersebut dan biaya aktualnya digunakan agar inefisiensi produksi tidak memengaruhi kinerja dari organisasi pemasaran. Lalu selanjutnya ada standar evaluasi. Yang pertama, standar atau anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kedua, standar historis. Yang ketiga, standar eksternal. Dan yang keempat, keterbatasan standar. Sistem biaya penuh. Jika perusahaan memiliki sistem biaya penuh, baik biaya overhead, variabel maupun tetap dimasukkan dalam persediaan pada biaya-biaya standar per unit. Jika persediaan akhir lebih tinggi dibandingkan dengan persediaan awal, sebagian dari biaya overhead tetap yang terjadi periode tersebut tetap akan tinggal di persediaan turun selama periode tersebut. Lebih banyak biaya overhead tetap dilepaskan ke harga pokok penjualan dibandingkan dengan jumlah aktual yang terjadi dalam periode tersebut. Biaya teknik dan biaya diskresioner. Varian dalam biaya teknik dipandang dengan cara yang berbeda secara mendasar dari varian dalam biaya kebijakan. Varian yang menguntungkan dalam biaya teknik biasanya merupakan indikasi dari kinerja yang baik, yaitu semakin rendah biayanya, maka semakin baik kinerjanya. Hal ini bergantung pada kualifikasi bahwa kualitas dan pengantaran tepat waktu dinilai memuaskan. Keterbatasan analisis varian. Walaupun analisis varian adalah alat yang ampuh, tetapi alat ini memiliki keterbatasan. Keterbatasan yang paling penting adalah bahwa walaupun analisis ini mengidentifikasi di mana varian terjadi, tetapi tidak mengatakan mengapa varian ini terjadi dan apa yang dilakukan mengenainya. Masalah kedua dalam analisis varians ini adalah untuk menentukan apakah suatu varians adalah signifikan. Lalu yang keterbatasan yang ketiga adalah bahwa ketika laporan kinerja menjadi lebih teragresi, varians yang saling meniadakan dapat menyesatkan pembacanya. Tindakan manajemen. Ada satu prinsip utama dalam menganalisis laporan keuangan formal, yaitu laporan laba bulanan sebaiknya tidak berisi hal-hal yang tidak terduga. Informasi yang signifikan harus dikomunikasikan secepatnya melalui telepon, fax, email, atau pertemuan pribadi segera. Setelah hal itu diketahui, laporan formal dikonfirmasikan kesan umum bahwa manajer senior telah mengetahui dari sumber-sumber tersebut. Berdasarkan informasi ini, ia dapat bertindak sebelum menerima laporan formal. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pengukuran kinerja. Peranan dan pelaporan kinerja. Anggaran merupakan komitmen manajer pusat pertanggungjawaban. Mengenai kinerja yang seharusnya dicapai, maka manajer pusat tanggung jawab perlu mengetahui kenapa terjadi selisih antara hasil A. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pengukuran kinerja, peranan dan pelaporan kinerja.
Anggaran merupakan komitmen manajer pusat pertanggungjawaban mengenai kinerja yang seharusnya dicapai. Maka manajer pusat tanggung jawab perlu mengetahui kenapa terjadi selisih antara hasil yang dianggarkan dengan hasil sesungguhnya. Selisih antara anggaran dan realisasinya dapat dipecah menjadi dua. Yang pertama adalah selisih laba, adalah selisih yang mengakibatkan realisasi laba bersih lebih besar dibandingkan anggarannya. Lalu yang kedua, selisih rugi, adalah selisih yang mengakibatkan realisasi laba bersih lebih kecil dibandingkan anggarannya. Selisih yang terjadi antara anggaran dan realisasinya dilaporkan kepada manajemen melalui sistem pelaporan kinerja. Kinerja manajer suatu pusat tanggung jawab dinilai atas dasar anggaran dan realisasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya. Selanjutnya ada analisis selisih pusat laba. Kinerja manajer pusat laba organisasi divisional dianalisis kinerjanya atas dasar anggaran laba dibandingkan dengan realisasi labanya yang nantinya akan dirinci lebih lanjut ke dalam selisih pusat pendapatan dan pusat beban. Selisih laba bersih dapat dianalisis. Yang pertama, selisih pemasaran merupakan tanggung jawab Departemen Pemasaran. Tujuan pokok Departemen Pemasaran meliputi menghasilkan laba bruto dan bekerja dalam batas anggaran biaya pemasaran yang telah ditentukan. Yang kedua, analisis laba bruto digunakan untuk menilai kinerja manajer Departemen Pemasaran dan menghasilkan laba bruto. Selisih biaya produksi merupakan tanggung jawab Departemen Produksi. Selisih biaya produksi dianalisis untuk setiap elemen biaya produksi. Yang pertama, selisih biaya bahan baku dianalisis ke dalam selisih harga bahan baku dan selisih kuantitas harga baku. Yang kedua, selisih biaya tenaga kerja langsung dianalisis ke dalam selisih tarif upah langsung dan selisih efisiensi upah langsung. Yang ketiga, selisih biaya overhead pabrik dianalisis ke dalam selisih volume dan selisih terkendalikan. Untuk menentukan kinerja manajer pusat biaya, maka analisis biaya produksi digunakan ke dalam volume produksi. Lalu yang ketiga, selisih lain-lain, meliputi selisih biaya administrasi dan biaya di luar produksi, pajak penghasilan atas laba, dan menjadi tanggung jawab manajemen puncak dan unit-unit stafnya. Rencana selisih dibandingkan antara anggaran biaya yang bersangkutan dengan realisasinya. Selanjutnya, laporan pengendalian. Yang pertama adalah laporan informasi, dirancang untuk memberitahu manajemen mengenai apa yang terjadi. Yang kedua, laporan kinerja ekonomi, berhubungan dengan kinerja suatu pusat tanggung jawab sebagai suatu kesatuan ekonomi. Yang ketiga, laporan kinerja atau laporan pengendalian, menitik beratkan pada kinerja manajer pusat laba. Sistem ukuran kinerja. Cita-cita dari sistem ukuran kinerja adalah untuk mengimplementasikan strategi, maka manajer senior akan memilih ukuran-ukuran yang paling mewakili strategi perusahaan. Keterbatasan sistem pengendalian keuangan yang pertama, mengoptimalkan profitabilitas jangka pendek tidak selalu menjamin tingkat pengembalian yang optimum bagi pemegang saham, karena nilai pemegang saham mencerminkan nilai laba bersih sekarang dari perkiraan laba masa depan. Yang kedua, manajer unit bisnis mungkin tidak mengambil tindakan yang berguna untuk jangka panjang guna memperoleh laba jangka pendek. Lalu yang ketiga, menggunakan laba jangka pendek sebagai satu-satunya tujuan mendistorsi komunikasi antara manajer unit bisnis dengan manajemen senior, karena memungkinkan manajer unit bisnis menetapkan target laba yang mudah dicapai sehingga akan mengarah kepada data perencanaan yang salah satu untuk seluruh perusahaan. Yang keempat, pengendalian keuangan yang ketat dapat memotivasi manajer untuk memanipulasi pengukuran kinerja pada ukuran keuangan saja adalah tidak mencukupi untuk memastikan bahwa strategi akan dilaksanakan dengan sukses. Solusinya adalah dengan menggunakan berbagai ukuran baik keuangan maupun non-keuangan. Balance Scorecard merupakan salah satu alat pengukuran kinerja yang menekankan pada keseimbangan antara ukuran-ukuran strategi yang berlainan satu sama lain dalam usaha untuk mencapai keselarasan tujuan, sehingga mendorong karyawan bertindak demi kepentingan terbaik perusahaan. Balance Scorecard merupakan sebagai alat untuk memfokuskan organisasi, menyempurnakan komunikasi, menentukan tujuan-tujuan organisasi, dan menyediakan umpan balik pada strategi. Balance Scorecard akan mendorong terciptanya bangunan berbagai ukuran strategi yang mencakup. Yang pertama, ukuran hasil dan pemicu. Ukuran hasil mengidentifikasikan hasil dari suatu strategi. Ukuran ini merupakan indikator yang terlambat yang memberitahu manajemen apa yang telah terjadi. Lalu, ukuran pemicu atau driver merupakan indikator yang mendahului untuk menunjukkan kemajuan dari bidang-bidang kunci dalam mengimplementasikan suatu strategi.
Ukuran hasil dan pemicu saling terkait. Jika ukuran-ukuran hasil menunjukkan adanya masalah, maka ukuran-ukuran driver mungkin juga harus diubah agar strategi dapat diimplementasikan dengan baik. Yang kedua, ukuran keuangan dan non-keuangan. Sistem dalam organisasi seharusnya didesain agar dapat menghasilkan informasi dalam bentuk ukuran-ukuran keuangan dan non-keuangan untuk menilai kinerja. Beberapa ukuran non-keuangan penting, misalnya tingginya mutu, tingginya kepuasan konsumen, tingginya level inovasi, dan lain-lain. Ukuran-ukuran non-keuangan tersebut umumnya mempunyai dampak pada kinerja keuangan. Yang ketiga, ukuran internal dan eksternal. Perusahaan harus mencapai keseimbangan antara ukuran-ukuran eksternal seperti kepuasan pelanggan dengan ukuran-ukuran dari proses bisnis internal seperti hasil produksi. Kesuksesan kinerja perusahaan atau divisi dalam mengimplementasikan strategi harus diukur dengan menggunakan ukuran internal dan eksternal. Balance scorecard mencakup berbagai ukuran-ukuran strategi yang dapat dikelompokkan ke dalam perspektif yang saling berhubungan yang membentuk keseimbangan secara eksplisit kebutuhan-kebutuhan kelompok tertentu stakeholder organisasi. 4 perspektif tersebut adalah yang pertama perspektif konsumen, yang kedua perspektif finansial, yang ketiga perspektif bisnis internal, yang keempat perspektif inovasi dan pelajaran. Selanjutnya saya akan membahas kompensasi manajemen. Peranan sistem pengendalian manajemen adalah untuk memotivasi para anggota untuk mencapai cita-cita perusahaan. Di kompensasi manajemen ini ada karakteristik dari rencana kompensasi insentif. Kompensasi total seorang manajemen terdiri dari 3 komponen. Yang pertama gaji, yang kedua laba, yang ketiga kompensasi insentif. Yang pertama rencana insentif jangka pendek. Total kantong bonus, jumlah dari bonus yang dapat dibayarkan ke sekelompok karyawan yang memiliki kualitas dalam 1 tahun tertentu disebut dengan kantong bonus. Yang kedua carryover. Setiap tahun, komite dari Dewan Komisaris memutuskan seberapa besar yang akan ditambahkan ke carryover, atau seberapa besar akumulasi carryover yang akan digunakan jika bonusnya ternyata terlalu rendah. Yang ketiga, kompensasi ditunda. Meskipun jumlah bonus dihitung secara tahunan, pembayaran ke penerimaan mungkin disebar ke suatu periode, biasanya 5 tahun. Dalam sistem ini, eksekutif hanya menerima 1/5 dari bonus mereka di tahun ke depan. Rencana insentif jangka panjang. Opsi saham. Suatu opsi saham adalah hak untuk membeli sejumlah lembar saham pada atau setelah tanggal tertentu di masa depan, pada harga yang telah disetujui pada tanggal pemberian opsi. Saham fantom. Suatu rencana saham fantom memberikan saham kepada manajer untuk tujuan pembukuan saja. Hak apresiasi saham. Suatu hak apresiasi saham adalah suatu hak untuk menerima pembayaran uang tunai berdasarkan peningkatan dalam nilai saham dari saat pemberian penghargaan sampai suatu tanggal tertentu di masa depan. Saham kinerja. Suatu rencana saham kinerja memberikan sejumlah tertentu ke seorang manajer ketika cita-cita jangka panjang tertentu telah dicapai. Unit kinerja. Dalam suatu rencana unit kinerja adalah suatu bonus tunai yang dibayarkan ketika target jangka panjang tertentu telah dicapai. Insentif untuk pejabat korporat. Setiap pejabat korporat kecuali CEO bertanggung jawab sebagian atas kinerja keseluruhan perusahaan. Para pejabat korporat ini dimotivasi oleh dan berhak untuk menerima suatu bonus kinerja yang baik, biasanya mendasarkan penghargaan pada penilaian terhadap kinerja masing-masing. Penilaian ini bersifat subjektif. Kompensasi CEO biasanya didiskusikan oleh Komite Kompensasi Dewan Komisaris setelah CEO tersebut mempresentasikan rekomendasi untuk kompensasi bawahnya. Insentif untuk manajer unit bisnis. Yang pertama, jenis insentif. Beberapa insentif bersifat keuangan, sementara lainnya bersifat psikologis dan sosial. Insentif keuangan mencakup kenaikan gaji, bonus, tanggungan, dan lain-lain. Sedangkan insentif psikologis dan sosial mencakup promosi, tambahan tanggung jawab, otonomi yang lebih besar, dan lain-lain. Yang kedua, ukuran bonus relatif terhadap gaji. Ada 2 pemahaman. Yang pertama, di mana perusahaan merekrut orang baik, membayarnya dengan baik, kemudian mengharapkan kinerja yang baik. Paham ini menekankan pada gaji, bukan pada bonus insentif disebut pembayaran tetap. Yang kedua, di mana perusahaan merekrut orang baik, mengharapkan mereka berkinerja baik, dan membayar mereka dengan baik jika kinerja mereka benar-benar aktual. Paham ini menekankan pada bonus, bukan pada gaji. Tingkat batas. Suatu rencana mempunyai tingkat batas atas dan batas bawah. Batas atas adalah tingkat kinerja dengan mana bonus maksimum dicapai. Dan batas bawah adalah tingkat kinerja di mana tidak ada penghargaan bonus yang akan diberikan. Yang ketiga ada dasar bonus.
Bonus insentif seorang manajer unit bisnis dapat didasarkan hanya pada total laba korporat atau pada laba unit bisnis atau campuran keduanya. Lalu selanjutnya ada teori agensi. Teori agensi mengeksplorasi bagaimana kontrak dan insentif dapat ditulis untuk memotivasi individu-individu untuk mencapai keselarasan tujuan. Yang pertama ada konsep. Hubungan agensi ada ketika salah satu pihak penyewa pihak lain untuk melaksanakan suatu jasa dan melakukan hal itu mendelegasikan wewenang untuk membuat keputusan kepada agen tersebut. Yang kedua, mekanisme pengendalian. Ada pemantauan, kontrak insentif, kompensasi CEO, dan rencana kepemilikan saham, manajer unit bisnis, dan insentif berdasarkan akuntansi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pengendalian atau strategi yang terdiferensiasi. Ada strategi korporat. Logika untuk menghubungkan pengendalian dengan strategi didasarkan pada garis pemikiran berikut ini. Yang pertama, organisasi yang berbeda umumnya beroperasi dalam konteks strategi yang berbeda. Yang kedua, strategi yang berbeda memerlukan prioritas tugas, faktor kunci keberhasilan, keterampilan, perspektif, dan perilaku yang berbeda untuk pelaksanaan yang efektif. Yang ketiga, sistem pengendalian adalah sistem pengukuran yang memengaruhi perilaku dari orang-orang yang aktivitasnya sedang diukur. Lalu, dengan demikian, keprihatinan yang selalu ada dalam merancang sistem pengendalian sebaiknya adalah apakah perilaku yang dipengaruhi oleh sistem tersebut tetap konsisten dengan strategi unit bisnis. Yang pertama, misi. Untuk unit bisnis yang ada sekarang dapat berupa bangunan, mempertahankan, atau memanen. Misi dan ketidakpastian, unit-unit yang membangun cenderung menghadapi ketidakpastian lingkungan yang lebih besar dibandingkan dengan unit-unit yang memanen karena beberapa alasan. Yang pertama, strategi membangun biasanya dilaksanakan pada tahap pertumbuhan dari siklus hidup produk, sementara strategi memanen biasanya dilaksanakan pada tahap dewasa atau menurun dari siklus hidup produk. Yang kedua, tujuan dari unit bisnis membangun adalah untuk meningkatkan pangsa pasar. Yang ketiga, pada sisi input maupun output, manajer dari unit bisnis membangun cenderung mengalami ketergantungan yang lebih besar pada individu dan organisasi eksternal dibandingkan dengan para manajer unit bisnis yang memanen. Yang keempat, karena unit bisnis yang membangun kemungkinan besar seringkali berada pada industri baru dan berevolusi. Lalu misi dan rentang waktu. Pemilihan strategi membangun dan memanen mempunyai implikasi trade-off laba jangka pendek versus jangka panjang. Strategi membangun pangsa pasar meliputi yang pertama pemotongan harga, yang kedua pengeluaran lead bank yang besar, yang ketiga pengeluaran pengembangan pasar utama. Strategi memanen berkonsentrasi kepada memaksimalkan laba jangka pendek. Keunggulan kompetitif. Suatu unit bisnis dapat memilih untuk bersaing, baik sebagai pemain terdiferensiasi atau sebagai pemain biaya rendah. Yang pertama, inovasi produk adalah lebih penting bagi unit bisnis terdiferensiasi. Yang kedua, unit bisnis biaya rendah biasanya cenderung untuk mempunyai lini produk yang sempit guna meminimalkan biaya penyimpanan persediaan dan memperoleh manfaat dari skala ekonomi. Yang ketiga, unit bisnis biaya rendah biasanya menghasilkan produk sederhana yang bersifat komoditas dan produk-produk ini sukses semata-mata karena memiliki harga yang lebih rendah daripada produk saingan. Gaya manajemen puncak. Ada perbedaan dalam gaya manajemen. Para manajer mengelola secara berbeda. Beberapa manajer sangat bergantung pada laporan dan dokumen formal tertentu, sementara yang lainnya lebih menyukai percakapan dan kontak informal. Gaya manajemen dipengaruhi oleh latar belakang dan kepribadian dari manajer yang bersangkutan. Lalu ada implikasi terhadap pengendalian manajemen. Pengendalian personal versus impersonal. Keberadaan pengendalian personal versus impersonal dalam organisasi adalah sebuah aspek dari gaya manajerial. Pengendalian ketat versus longgar. Gaya manajer mempengaruhi tingkat dari pengendalian ketat versus longgar dalam situasi apapun. Selanjutnya, saya akan membahas tentang organisasi jasa. Ada karakteristik organisasi jasa. Yang pertama, ketiadaan persediaan penyangga. Barang dapat ditahan dalam bentuk persediaan yang merupakan penyangga untuk memperkecil dampak proses produksi dari fluktuasi volume penjualan. Lalu yang kedua, kesulitan dalam pengawasan kualitas. Yang ketiga, padat karya. Yang keempat, organisasi multi-unit, mengoperasikan banyak unit dalam berbagai lokasi. Lalu organisasi jasa profesional, terdiri dari organisasi riset dan pengembangan, perusahaan hukum, perusahaan akuntansi, organisasi pelayanan kesehatan, dan lain-lain. Karakteristik organisasi profesional. Sasaran, memberikan kompensasi yang memadai dan meningkatkan keluaran. Yang kedua, profesional,
Padat karya dan karyawannya adalah orang-orang yang bertipe khusus. Yang ketiga, ukuran keluaran dan masukan hasil organisasi profesional tidak dapat diukur dengan ukuran fisik. Lalu perusahaan kecil, perusahaan berukuran relatif kecil. Pemasaran, peraturan etika membatasi jumlah dan karakter dari upaya pemasaran. Selanjutnya, sistem pengendalian manajemen untuk organisasi profesional. Yang pertama, penentuan harga. Harga penentuan penjualan ditentukan dengan cara tradisional. Pusat keuntungan dan harga transfer. Menganut prinsip-prinsip harga transfer. Strategi perencanaan dan anggaran tidak mempunyai kebutuhan yang besar mengenai sistem. Pengawasan operasi. Perhatian besar diberikan waktu profesional. Yang terakhir, mengukur dan menilai operasi. Tergantung pada kualifikasi yang tepat dan merupakan penilaian manusia kepada manusia yang lain. Organisasi jasa keuangan. Di era milenium, sektor jasa merupakan tulang punggung ekonomi dunia. Perusahaan jasa tidak hanya beroperasi di banyak segmen, tetapi juga lingkup global. Menggunakan revolusi teknologi informasi untuk menginovasi produk baru dan menemukan metode baru perdagangan. Kebutuhan untuk pengendalian dalam sektor jasa keuangan telah menjadi sangat penting. Selanjutnya, karakteristik organisasi jasa keuangan. Ada harta moneter. Banyak aktiva perusahaan jasa keuangan bersifat moneter. Lalu kualitas merujuk pada kualitas jasa dan instrumen keuangan selain uang. Yang kedua, jangka waktu transaksi. Beberapa transaksi dilakukan secara cepat. Lalu yang ketiga, imbalan dan risiko. Semakin besar risiko, semakin besar imbalan yang harus diantisipasi. Lalu yang terakhir, teknologi. Inovatif dalam hal pelayanan. Organisasi perawat kesehatan. Karakter khusus, yang pertama masalah sosial yang sulit, yang kedua perubahan dalam campuran pelayan, yang ketiga pembayar pihak ketiga, yang keempat terdiri dari pelayanan profesional, yang terakhir pentingnya pengendalian kualitas. Lalu ada proses pengendalian manajemen. Yang pertama perpindahan bauran produk, kualitas pelayanan, biaya peralatan baru, dan proses perencanaan strategi menjadi sangat penting. Lalu yang kedua proses penyiapan anggaran sangat konvensional. Selanjutnya, organisasi nirlaba. Ada karakteristik. Yang pertama, tidak dapat mendistribusikan harta kepada anggota, pejabat, dan direkturnya. Yang kedua, dapat mengkompensasi karyawan, pengurus, dan anggotanya. Lalu yang ketiga, perlu memperoleh keuntungan untuk memungkinkan hari buruk. Lalu bebas pajak kekayaan dan beberapa jenis pajak penjualan. Lalu karakteristik khususnya, laporan keuangan sama dengan organisasi bisnis, namun jumlah laba diinterpretasikan secara berbeda. Lalu yang kedua, modal kontribusi. Yang ketiga, menggunakan sistem akuntansi yang disebut sebagai dana akuntansi. Lalu yang keempat, dikelola oleh Dewan Pengawas. Dan yang terakhir, sistem pengendalian. Yang pertama, penetapan harga produk adalah dengan metode biaya penuh. Yang kedua, persiapan rencana strategi dan anggaran sebagai alat pengendalian manajemen yang paling penting. Yang ketiga, evaluasi dan operasi.